Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Bincang Sore Berfaedah yang pada episode kali ini insya Allah atau masih dalam episode yang sama, yaitu bareng di dunia dan ngumpul di surga. Yang ini adalah tema atau pembahasan seputar keluarga dengan segala ilmunya yang harus kita sebagai muslim pelajari dan amalkan nantinya. Masih bersama pemateri kita sapa dulu Ustaz Bambang Ridho. Assalamualaikum Ustaz Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sehat antum Ustaz? Alhamdulillah. Walaupun cuacanya dari kemarin panas, tapi alhamdulillah tadi sepertinya hujan Ustaz. Insyaallah, mudahan rahmat dari Allah nih. Di pertemuan sebelumnya Ustaz, masih dalam bincang seputar keluarga muslimah atau keluarga muslim, kita sudah bahas tentang seputar keluarga atau cerita juga tentang dari buku yang sudah ada ini yang kita coba obrolin gitu Ustaz ya. Menarik Ustaz, kalau keluarga itu ya ada ibu, ada bapak, ada suami, ada istri. Kelak nanti dia akan punya anak kan Ustaz. Kelak dia akan punya anak. Nah, anak ini berarti kan tanggung jawabnya si pasang suami ini kan, sepasang suami istri ini gitu kan. Nah, adakah Ustaz mungkin ada pembahasan kitab ini atau nanti tema yang membahas tentang urgensi pendidikan anak dari yang harus diperhatikan dari dua manusia ini, si ibu dan si bapak, atau suami dan istri yang kelak dia punya anak dari keturunan atau dari mereka berdua Ustaz. Atau seperti apa Ustaz yang kita akan ngobrolin pada sore hari ini Ustaz? Iya, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pas banget nih ya. Memang tema kita hari ini adalah tentang peran kedua orang tua. Terus sejauh apa sih urgensi peran kedua orang tua dalam pendidikan anak, perkembangan anak gitu kan. Saya mau mulai dari sebuah ayat yang sering kayaknya kalau kita umat Islam gitu ya, atau bahkan mungkin ada kan teman-teman kita, mungkin ada yang orang Kristen datang di acara pernikahan dengar ayat yang memang sudah familiar. Mungkin kayaknya kurang afdol deh kalau pernikahan nggak pakai dibacain ayat itu gitu ya. Kayaknya saya tahu ayatnya Ustaz. Ayat apa tuh Ustaz? Surat Ar-Rum gitu ya. Ar-Rum ayat 21. Bahkan kan ayat ini yang kemudian diambil oleh orang-orang, oleh masyarakat lah gitu. Yeah. Masyarakat Indonesia secara umum gitu kan. Untuk menjadi ucapan doa. Doa kalau orang nikah. Temannya lagi nikah gitu. Kemudian disingkat lagi gitu ya. Samawa gitu atau samara gitu kan. Sakinah mawaddah warahmah gitu. Itu sebenarnya doa itu doa yang sangat mendalam. Kalau kita nanti kita coba kita urai lagi gitu ya. Itu doa yang sebenarnya sangat mendalam, bukan hanya sekedar ucapan begitu aja. Ucapan yang kalau disingkat jadi keren sebenarnya itu kan. Samara, samawa gitu kan. Tapi sebenarnya itu doa yang kalau dihayati, dipikir-pikir, ditadaburi gitu, itu hebat. Doa yang hebat. Apalagi kalau jelaslah di ayatnya kan Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayat liqaumi yatafakkarun. Itu berulang-ulang kali Allah mengatakan ayat-ayat, ada dua kali itu Allah mengatakan ayat gitu kan. Wa min ayatihi inna fi dzalika la ayat. Artinya kan memang di ayat ini Allah ingin memberikan menyuruh kita untuk
Coba perhatikan. Sentuhan, berikan sentuhan. Memberikan sentuhan gitu kan. Ini ada di ayat ini Ada makna. aku spill ada Iya. tanda-tanda. Iya. Tanda-tanda kebesaran Tuhan. Kemudian Allah mengatakan inna fi dzalika la ayat liqaumi yatafakkarun tuh. Disinggung lagi. Disinggung lagi kan. Ini dalam apa yang aku sebutkan ini ada tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Iya. Ya kan memang keunggulan manusia lah, keistimewaan manusia daripada makhluk-makhluk yang lain kan diberikan Pikiran. akal pikiran. Sehingga cara kita mensyukurinya ya paling tepat adalah dengan bertafakur, tafakur tanda-tanda kebesaran Allah gitu. Nah, yang unik tadi kita sebutkan samawa gitu kan, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Iya. Ini di mana letak tanda kebesaran Allah dalam sakinah, mawaddah, warahmah ini di antara kedua pasangan gitu. Tanda-tanda kebesaran Tuhan atau kebesaran Allah saat kedua pasangan memiliki sakinah, mawaddah, warahmah, artinya kehidupan rumah tangganya, kehidupan suami istri harus penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, karena memang kalau kita perhatikan, kalau tadi antum sebut di kemudian hari yang namanya pasangan itu kan akan punya anak gitu. Nah, anak itu, kita punya anak kan bukan hanya sekedar berkembang, bertumbuh secara fisik kan. Iya, pasti. Tetapi dia juga tumbuh secara akal pikirannya, Rasa, roh, rasanya, jiwanya, intelijensinya. iya. Ini semua perkembangan fisik maupun perkembangan akal pikirannya itu sangat berbanding lurus dengan apa yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya dari porsi sakinah, mawaddah, warahmah. Berarti singkatnya sakinah, mawaddah, warahmahnya suami istri ini berpengaruh untuk pertumbuhan anak tadi. Jelas. Dari sisi selain fisik lah ya. Selain fisik, fisik pasti tuh. Fisik pasti. Apalagi akal pikiran. Oh, masya Allah. Karena kan sakinah ini kan artinya kan ketenangan, keamanan gitu. Iya. Mawaddah, cinta, rahmah, kasih sayang gitu. Iya. Semakin penuh dalam rumah tangga suami istri sakinah, mawaddah, warahmah, semakin baik Anak itu. anaknya, terbangun jiwanya, terbangun rasanya, terbangun akal pikirannya. Ya, berarti tadi kalau sebaliknya, berarti kalau semakin kosong dari sakinah, mawaddah dan rahmat tadi rumah tangga seseorang atau sebuah rumah tangga berarti akan semakin kering juga. Akan semakin kering dan nanti akibatnya adalah saat kemudian rumah tangga kurang atau kosong dari sakinah, mawaddah, warahmah, dan itu kemudian mempengaruhi pada pertumbuhan anak-anak dalam sisi kejiwaan terutama gitu ya, sisi kejiwaan, akal pikiran gitu kan. Ini malah menurut Dr. Majid Al-Kilani ini yang nanti berakibat pada masa-masa yang akan datang. Artinya kan anak semakin besar dia akan bersentuhan dengan orang lain, banyak orang, dengan banyak pemikiran kan gitu. Iya, betul. Ini yang jiwanya tidak matang di umur-umur awalnya, golden age lah, Pak. di golden age-nya gitu kan. Itu nanti di hari-hari yang akan datang dia akan mudah terpengaruh dengan pemikiran yang tidak benar atau bahkan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menabrak fitrah gitu kan. Ya. Itu sangat bahaya. Ini menarik ya teman-teman. Jadi ini pembahasan tentang sakinah, mawaddah, warahmah ini dari sisi yang ternyata Dr. Majid membahasnya dari sisi pengaruh sakinah atau samawa lah kita singkatnya, pengaruh samawa dari sebuah pasangan itu pengaruhnya dampaknya nanti akan sangat besar bagi pendidikan atau pertumbuhan anak. Baik, apa aja yang beliau singgung dari pengaruh tersebut? Nah, pertumbuhan apa sebenarnya? Tadi kita sebut ada golden age. Iya, iya.
beberapa ahli dalam ilmu pendidikan anak secara khusus gitu kan. Mereka menyebut ada golden age. Artinya dari usia 0 sampai 6 itu memang usia emas di mana dibentuk anak-anak itu. Anak-anak itu membentuk jiwanya, membentuk rasanya, membentuk akal pikirannya gitu. Karena memang kan cepat sekali tuh pertumbuhan anak. Iya, nggak berasa tiba-tiba udah gede aja. Tiba-tiba udah gede gitu kan. Tiba-tiba bisa aja. Tiba-tiba kalau kita salah ngomong dikit gitu ya. Bukan salah sih sebenarnya. Ya udahlah, asal ngomong gitu kan. Ya udahlah, tiba-tiba besok dia ya udahlah gitu juga kan. Bisa meniru. Bisa meniru, gampang meniru gitu. Memang pertumbuhannya cepat sekali. Nah, dalam usia golden age itu kan memang usia-usia di mana seorang anak membangun kejiwaannya gitu. Ada 5 unsur pembangun kejiwaan seorang anak. Apa yang beliau sebutkan di sini? Beliau sebutkan. Yang mana dalam 5 unsur ini harus kalau kita berharap anak ini kejiwaannya bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik gitu kan, akan menjadi seorang anak yang istimewa, akal pikirannya, jiwanya gitu kan. Kalau mau seperti itu, nah itu di setiap unsur, di 5 unsur ini, di setiap unsurnya harus terpenuhi, harus penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Penasaran kita, 5 hal itu apa sih? 5 hal itu apa? Yang pertama adalah tahdiduz zat. Seorang anak itu kan pertama-tama dia akan menjawab pertanyaan dalam dirinya. Siapa sih sebenarnya aku? Siapa saya? Siapa saya kan gitu kan. Artinya dia ingin menentukan identitas dia itu siapa gitu. Mendefinisikan dirinya itu siapa gitu. Pertanyaan ini akan dijawab oleh seorang anak dengan baik kalau dia mendapatkan, dan pasti jawabannya itu akan dipengaruhi oleh lingkup sosial terkecil, keluarganya. Artinya kan keluarga, tetangga kan gitu ya. Nanti baru lebih besar lagi sekolahnya, nanti negara kan gitu kan. Kan yang paling kecil kan dan paling dekat dan yang paling sering ketemu, paling basic lah gitu. Itu kan keluarga. Dia akan mendapatkan jawabannya di situ. Tentang siapa dirinya. Semakin sebuah rumah tangga, artinya semakin orang tuanya, ayahnya, ibunya memberikan keamanan, memberikan cinta, memberikan kasih sayang sebanyak mungkin, semakin dia bisa menentukan identitas dirinya dengan baik. Identitas diri dengan baik itu maksudnya si anak itu bilang saya ini adalah seorang manusia yang harus berbuat baik kan gitu kan. Saya muslim kah gitu misalkan. Bisa jadi gitu kan. Saya muslim kah gitu kan. Saya adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk berbuat baik gitu. Karena dia melihat kebaikan. Dia melihat selalu kebaikan. Itu fitrahnya yang disentuh ya. Fitrahnya disentuh. Baru setelah itu atau bersamaan dengan itu, saat dia berusaha menjawab dalam dirinya gitu ya, abstrak tentunya ini. Siapa saya gitu kan. Dia tentu bertanya-tanya juga gitu kan. Sejauh mana orang itu atau orang di sekelilingnya itu menerima dirinya. Oh, berarti tadi ya pengaruhnya tadi besarnya mawaddah, rahmah itu pengaruhnya tadi penerimaan tentang dirinya. Di lingkup terkecil dalam kehidupan masyarakat ya. Nah kan ini tentu akan berbeda saat seorang untuk menjawab gitu ya. Dia seorang anak kan akan gimana sih orang menerima saya gitu. Anak masih kecil gitu, dalam dirinya dia akan bertanya-tanya seperti itu. Akan berbeda dia mendapatkan jawaban-jawaban tersebut kalau ada satu anak yang cukup mendapatkan perhatian atau bahkan memang perhatian dari orang tuanya besar, dan tentu perhatiannya itu ya penuh keamanan, penuh cinta, penuh kasih sayang. Berbeda kalau nanti orang tuanya kosong dari itu.
Artinya misalnya gini, atau kalau ada anak yang dititipkan kepada orang lain gitu, Iya. dititipkan kepada pengasuh dan lain-lain, itu kan beda. Karena apa? Misalnya gini, anak kita itu pupuk gitu kan, Iya. buang air, Iya. itu kan kita sebagai orang tuanya kan biasa aja kan, Iya. biasa aja. Kita sudah terbiasa, Nggak jijik lah. nggak jijik, karena memang kita cinta kan. Iya. Berbeda kalau kemudian Orang lain. diurus sama orang lain bisa jadi kan Jengkel atau jengkel, kebawaan. bau nih gimana gitu. Iya. Itu kan anak merekam, Dia nggak suka sama saya. oh iya, ternyata seorang manusia itu bisa memberikan penolakan, bisa memberikan reaksi yang Iya. buruk ya gitu kan. Berbeda kalau orang tuanya yang ngurusin gitu kan. Apalagi kalau kemudian dihadirkan cinta, dihadirkan kasih sayang, dihadirkan keamanan. Itu kan dia merasa, oh Iya. kita tuh sebagai manusia tuh harus bisa memberikan kenyamanan, memberikan kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Kan gitu. Iya, menarik ya tentang tahdidul zat tadi, Ustaz ya. Berarti apakah tahdidul zat itu, kalau saya boleh bertanya Ustaz, apakah itu pengaruhnya dari 0 sampai 6 tahun, apa setelah itu masih ada kesempatan untuk si anak itu bisa menentukan tahdidul zat tadi? Wallah alam ya. Tapi kan bisa jadi bisa gitu. Tapi kan mungkin sulit Merubahnya ya, karena Sulit banyak merubahnya. faktor eksternalnya ya. Iya. Karena nanti di usia 6 ke atas itu kan dia sudah bertemu dengan sekolahnya, Iya. bertemu dengan orang-orang gitu kan. Iya. Bukan cuma ayah dan ibunya. Bukannya kalau di saat 0 sampai 6 itu kan dia masih berada di lingkungan keluarga hampir full katakan gitu. Iya, full. Dia belum bertemu dengan teman-temannya, belum bertemu dengan dunia luar. Artinya dunia luar secara luas gitu kan. Tidak kemungkinan mungkin, tapi kecil ya. Susah. Susah. Memang pondasi. Makanya kemudian para pengamat mengatakan ini golden age gitu kan. Emas. Iya. Karena pondasinya di situ 0 sampai 6 itu. Jangan sampai dilewatin. Jangan sampai dilewatkan. Jangan disia-siakan juga. Jangan disia-siakan. Baik, Ustaz. Tadi kan tadi Ustaz. Yang kedua apa, Ustaz? Kedua. Kalau tadi antum 5 sebutin. Tadi kan tadi zat, kemudian yang kedua tadi penerimaan diri. Oh, penerimaan. Penerimaan diri. Sejauh mana orang di sekitar saya menerima? Setelah si anak tadi mengetahui atau mendefinisikan dirinya, dia mulai merasakan orang nih sekitarnya gitu ya, penerimaan atau Sejauh penolakan. mana atau apa reaksi manusia di sekitar saya menerima saya ini? Ya, makanya anak tuh ya sama orang tuanya dekat, kan beda ya kalau ada anak ketemu orang baru tuh ya. Anak kita misalkan ketemu orang baru, dia pasti akan keep dulu tuh, akan nggak langsung serta-merta langsung bisa apa namanya akrab, bisa akrab gitu. Kalau sama kita kan kita baru pulang kerja gitu, ayah kan gitu. Iya, langsung bahkan ini kan kita baru pulang kerja kan masih bau nih. Iya, dia emang nggak mikir ya. Nggak mikir, karena memang ada kenyamanan gitu kan. Iya. Kenyamanan, keamanan, kasih sayang. Kalau kita yang kadang, jangan Abi masih ini, atau Nah, itu ayah dia, masih kan? masih kotor dari jalan, kadang kita gitu. Anak mah nempel aja, lendotan aja gitu ya. Sebaliknya, kalau pagi-pagi anak kita bangun tidur, kan bau asem sebenarnya. Iya. Cuman asemnya itu enak. Saya malah berpikir, bisa nggak sih dibuat parfum baunya begini gitu. Karena baunya enak gitu. Malah nggak enak itu ntar. Iya. Karena parfum kan yang nyium orang lain juga. Ya belum tentu Bener juga ya. Iya. Tapi saya kadang mikir gitu, ini baunya enak banget nih gitu kan. Bau asem gimana gitu. Itulah apa namanya, emang nggak bisa digantikan posisi kita. Berarti yang kedua tadi adalah penerimaan sosial. Penerimaan Bisa sosial. dikatakan gitu nggak, Seth? Penerimaan sosial? Penerimaan sosial terhadap dirinya gitu ya. Itu pun disebabkan tadi penuhnya sakinah, mawaddah. Dipengaruhi sejauh mana samawa itu banyak dari orang tuanya. semakin bagus. Penerimaan itu dia akan dapatkan, apalagi kalau singkat dari saya sih gini kan, ya. Kalau dia semakin nanti, misal di umur 0 sampai 6-nya, dia penuh dari kasih sayang orang tuanya, ketika dia mau mencoba ke dunia luar, dia nggak kehabisan figur, atau dia akan kembali ke dimana, gitu ya. Benar. Karena nanti mungkin ada antum bahas, atau mungkin yang kita lihat hari ini, kenapa anak itu lebih dekat sama temennya, bukan sama orang tuanya. Nah. Jangan-jangan di umur segitu kosong dari itu ya. Bisa jadi.
Ya. Yang ketiga apa Ustaz? Yang ketiga, kemudian nanti seorang anak mulai melihat setelah dia mengetahui identitas diri, kemudian mengetahui bagaimana reaksi orang di sekitarnya terhadap dirinya gitu kan. Kemudian dia mulai, saya harus bersikap seperti apa? Saya harus bersikap seperti apa? Apa yang saya harus lakukan gitu kan? Sikap saya seperti apa? Gitu. Oh itu jelas. Karena yang pertama kali dia lihat adalah orang tuanya, ya jelas orang tuanya jadi contoh. Sangat berpengaruh besar. Sejauh mana orang tuanya memberikan contoh-contoh yang baik, terus ada samawanya itu, ya kan anak kemudian merekam gitu kan. Oh ini pilihan-pilihan saya bersikap seperti ini. Artinya dia sudah punya list untuk bersikap tuh seperti ini, seperti itu. Berarti menjadi orang tua tuh berat ya Ustaz ya? Ya berat. Tugasnya berat sekali Ustaz ya? Berat. Karena dia akan menjadi role model pertama bagi anaknya. Pastinya. Apalagi yang dilihat ini yang menurut dia benar. Menurut dia benar. Iya. Karena yang dilakukan oleh ayah saya atau ibu saya ini kebaikan mungkin kayak gitu. Nah, makanya jadi orang tua itu berat. Makanya kalau kita tidak berhasil ya akibatnya sangat berbahaya, ancamannya juga besar gitu kan. Tapi ganjarannya kan besar. Iya. Apalagi kalau seorang ibu kan. Pasti. Pada siapa aku harus berbakti wahai Rasulullah? Ibu. Siapa lagi ibu? 3. Iya. Baru ayah kan gitu. Artinya berbanding lurus apa yang dirasakan, apa yang dilakukan dengan ganjaran yang nanti. Islam seperti itulah. Iya. Semakin sulit sebuah aktivitas, kegiatan, ibadah, semakin besar pahalanya. Kemudian yang keempat, seorang anak juga di usia-usia emas itu, dia akan membangun hati nuraninya. Kan tadi dia sudah dapat contoh-contoh perilaku, sikap-sikap gitu. Dia juga akan membangun hati nuraninya. Hati nurani inilah yang kemudian menjadi standar dia. Oh, ini tidak baik, ini buruk. Perilaku ini tidak baik, perilaku ini buruk. Dalam dua hal ini, disinilah kita beruntung sebagai seorang Muslim. Kita punya ajaran-ajaran, kita punya pedoman Al-Quran, Sunnah gitu kan, yang mana memang ini wahyu datang dari Allah gitu. Sebagai sumber kebaikan. Dan yang istimewanya itu kan sumber kebaikan ini datang dari Allah. Allah itu pencipta manusia. Yang tahu detailnya. Yang tahu seluk-beluk manusia, sifatnya seperti apa, karakternya seperti apa. Jadi kan sebenarnya manusia itu sama aja dari zaman dulu sampai zaman sekarang kan. Dari zaman dulu anaknya Adam Habil dan Qabil bunuh-bunuhan gara-gara gengsi dan lain-lain gitu kan. Hari ini emang nggak ada yang bunuh-bunuhan. Ada gara-gara itu ya sama gitu kan. Manusianya sama. Cuman mungkin teknologinya berubah, ininya berubah, apanya berubah, tapi sama aja manusianya gitu. Nah, kita punya pedoman ajaran yang diturunkan oleh zat yang memang menciptakan kita, yang tahu seluk-beluknya manusia. Nah ini kemudian Dr. Majid Al-Kilani kan biasa, beliau sering mengcompare kan. Nah ini keuntungan kita sebagai seorang Muslim, itu kita punya ajaran-ajaran yang memang istimewa gitu. Dibandingkan kalau orang harus mengambil ajaran-ajarannya dari hasil pengalaman manusia yang harus bersusah payah gitu kan. Dan tentu manusia itu kan serba kekurangan, banyak kesalahannya. Mungkin saat dia menganalisis, oh seperti ini tuh harusnya seperti ini, itu kan bisa jadi salah total gitu kan. Banyak ajaran eksperimen manusia gitu kan. Berbeda kalau dari Al-Quran, dari Sunnah. Sehingga tuh tadi kalau kita balik ke nomor 4, mungkin si anak itu atau kita sebagai orang tua dibekali yang cukup nih. Ini loh sumber kebaikan. Dimana kalau kamu
mencontoh ini, anak nanti nyontoh yang ini gitu ya. Dan ya. Seperti itu. Jadi tugasnya juga balik ke orang tua. Ke orang tua lagi. Sejauh mana kemudian kita Memperdalam ilmu, kemudian menghadirkan samawa tadi kan? Iya. Lagi-lagi kan. Kemudian nanti yang terakhir, saat anak sudah identitas diri sudah dia tentukan, dia tahu sejauh apa manusia bereaksi terhadap dirinya, menerimanya seperti apa, dia punya contoh-contoh, teladan-teladan gitu kan. Kemudian dia sudah memiliki hati nurani, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ini kan kemudian dia baru, oke, sekarang waktunya saya mencoba. Kalau saya melakukan ini, apa reaksinya? apa reaksi? Dalam arti ganjaran apa yang saya dapat kalau saya melakukan ini? Ya. Atau saya melakukan itu ganjarannya apa? Nah, lagi-lagi kan, samawa dari kedua orang tua, anak, ya namanya anak kecil kan, kadang mukul-mukul kita gitu kan, kan mereka belum tahu kan. Kalau kemudian kita tidak menghadirkan samawa, kamu apaan sih kan gitu kan, itu kan anak kemudian, ternyata tuh seperti ini nggak boleh dan harus kasar ya gitu kan. Akhirnya nanti temennya saat melakukan hal itu gitu, mungkin tidak sengaja atau bagaimana, dia akan melakukan itu juga, melakukan kekasaran itu juga. Beda kalau kemudian kita menghadirkan samawa gitu kan. Nah, nggak boleh, jangan nak gitu kan, disayang dong kan gitu kan. Itu kan nanti kemudian contoh kecilnya kucing, kadang kucing kan gitu kan. Iya anak main keplak aja gitu kan. Kalau kita sebagai orang tua disayang kucingnya, oh dia tahu jadi dia udah slow. Walaupun hati-hati, cakar juga. Nah ini 5 unsur dalam pertumbuhan kejiwaan seorang anak, yang mana kalau kita mau jiwa anak kita itu matang, dalam arti dia tumbuh dengan baik, sesuai yang kita harapkan, 5 unsur ini harus penuh dengan sakinah, mawaddah warahmah. Masya Allah. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Ini sepertinya kita waktunya sudah cukup Ustaz untuk bahas ini. Karena tapi menarik ya teman-teman, apa yang selama ini kita dengar tentang kalimat samawa itu Ustaz, ya di pesta pernikahan atau dalam ucapan broadcast pesan teks gitu di media sosial, atau mungkin dari hasil ngaji-ngaji kita itu ya belum kita dengar yang seperti ini dari hasil kajiannya Dr. Majid Ihsan Khilani ini, yang itu punya pengaruh besar untuk pertumbuhan anak gitu, dari sakinah, mawaddah dan rahmah tadi. Ternyata ini pengaruhnya besar, apalagi pertumbuhan anak yang non fisik ya Ustaz, yang jiwa. Baik, terima kasih Ustaz Bambang Ridho atas kesediaan waktunya dan sudah berbagi ilmunya. Apa ada yang Anda mau sampaikan Ustaz sebagai closing statement? Cukup insyaallah. Mungkin kalau tadi kita katakan memang kedua orang tua harus menghadirkan samawa itu gitu. Tapi kan harus kita ingat juga kan, pada pertemuan lalu sempat kita sebut tuh, namanya kehidupan rumah tangga itu kan tidak seperti surga, artinya ya ada aja lah tantangannya gitu. Artinya pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa menghadirkan samawa di tengah tantangan-tantangan yang mungkin terkadang menghalang-halangi kita. Kita ingin samawa gitu, tapi ini ada masalah-masalah, problem-problem. Ya problem-problem sebenarnya sih kadang ya masalah komunikasi, masalah gaya bahasa tubuh kita antara suami ke istri, istri ke suami. Ini bagaimana nih mengatasinya gitu kan? Atau sebenarnya ada nggak sih bekal untuk kedua orang tuanya nih dalam mengatasi masalah mereka dulu sehingga kemudian bisa memberikan samawa kepada anaknya. Kita bahas kapan itu? Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang. Masya Allah. Jadi kalau nggak sampai selesai atau dengerin podcast ini rasanya ada yang ganjel, ada yang sesuatu yang kurang. Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz Bambang Ridho, jazakallah khairan atas sharing dan
atas kesediaan waktunya dan ilmunya yang telah diberikan kepada kita semua. Sahabat Taslih, Allah kembali insya Allah mengingatkan bahwa ini akan terus berlanjut, episode-episode akan berepisode-episode ini, maka agar ilmu kita utuh, insya Allah teman-teman dan sahabat semua bisa menyaksikannya insya Allah secara utuh pula. Mungkin itu dari saya selaku pembawa acara. Saya Abdul Khair Rahmat undur diri. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Abdul Khair Rahmat undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.